Aku tidak percaya ini. Kali ini kamu masih bisa mengalahkanku. Straight flush. Taruhkan. Taruhkan semuanya. Aku taruhkan semua chipku. Aku buka kartumu. Song kecil. Kamu ini masih terlalu polos. Uangnya habis semua. Kak, aku salah. Aku bukan manusia. Aku adalah sampah. Songmo, ibu kita sudah dalam kondisi seperti ini, dan sangat butuh uang untuk operasi, tapi kamu dalam semalam malah kalah berjudi sebanyak $200.000. Bagaimana nasib ibu sekarang? Kak, aku benar-benar mengaku salah. Aku lebih buruk dari binatang. Aku minta maaf pada ibu. Kamu benar-benar bajingan? Kamu sangat tidak seharusnya kamu menyentuh judi. Apakah kamu lupa? Betapa judi telah membuat keluarga kita menjadi menderita? Di mana uang di sini? Kak, awalnya aku hanya ingin membuktikan pada ayah. Perjudian, bahwa perjudian bisa dihentikan. Aku ingin membantunya berhenti berjudi. Tapi aku tidak menyangka. Ketika mulai bermain, aku malah jadi terobsesi. Bagus, sekarang hebat. Di keluarga kita ada 2 penjudi kelas teri. Kak, aku berjanji. Aku tidak akan berjudi lagi. Aku benar-benar tidak akan berjudi lagi. Adikku kalah $200.000 dalam semalam. Pasti ada yang menjebaknya. Kamu serius tidak mau berjudi lagi? Iya, tidak lagi. Benar-benar tidak lagi. Lalu bagaimana dengan biaya pengobatan ibu? Sisa 3 hari lagi sebelum jadwal operasi. Itu aku. Apakah kamu tidak berpikir untuk membalikkan keadaan? Membalikkan keadaan? Apa kamu tahu kartu apa ini? Aku tahu. 10 sekop, kan? Salah. Salah atau benar? Tuan akan tahu begitu membuka kartunya. Baiklah. Murid benar-benar sudah melampaui gurunya. Kamu sudah boleh lulus. Apa kamu ingin menggunakan teknik curang ini untuk mengejar kekayaan dan kehormatan? Aku tidak ingin menghasilkan uang dengan berjudi. Lalu, kenapa kamu mempelajari teknik ini? Aku ingin melawan judi dengan teknik ini, agar di dunia ini tidak ada lagi penjudi buruk seperti ayahku. Dan tidak ada lagi yang bernasib seperti keluargaku, keluarga yang hancur berantakan akibat jeratan judi. Buka. Ayo lanjut. Kenapa terus mendesak? Tunggu, aku akan mengambil uang sekarang juga. Ayo buka, ayo lanjut. Kak, lebih baik kita berhenti berjudi. Aku takut. Jangan banyak bicara. Karena sudah datang, kamu harus memenangkan kembali semua uangmu yang hilang. Anakku, kenapa kalian berdua juga ada di sini? Apa kalian bawa uang? Cepat beri ayah sedikit untuk main. Ibu sedang koma di rumah sakit, kamu sama sekali tidak peduli. Dan malah lari ke sini untuk berjudi lagi, kan? Ibumu memang di rumah sakit, tapi aku kan bukan dokter. Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Ini karena aku sedang luang saja. Jadi aku datang ke sini untuk hiburan. Hiburan? Selain kamu sendiri menjadi penjudi kelas teri, kamu bahkan menyeret adikku juga. Apa pantas kamu disebut seorang ayah? Xiaomo sudah bukan anak kecil lagi. Hanya main beberapa putaran. Sedikit judi itu wajar. Apa masalahnya? Kamu menyebut ini sedikit judi itu wajar? Apa kamu tahu kalau tadi malam, dia di sini? Kalah $200.000? $200.000?
Siapa yang menyuruhmu pasang sebesar itu? Kamu benar-benar anak yang menyusahkan. Bajingan mana yang menang? Akan kupastikan dia mengembalikan modal beserta keuntungannya kepadaku. Menyuruhku mengembalikannya? Laosong, kamu berani juga ya? Memintaku mengeluarkannya kembali? Laosong, berani sekali kamu bicara begitu. Jadi kamulah yang mengalahkan adik laki-lakiku? Melihat gaya kalian ini, sepertinya kalian tidak bisa menerima kekalahan dan datang untuk membuat keributan ya. Bagi penjudi yang sudah buta karena kalah, membuat keributan adalah hal yang lumrah. Tapi kamu harus melihat tempatnya. Ini adalah tempat milik Bibilan. Siapa yang bilang kami datang untuk membuat keributan? Tidak bisakah kami datang untuk membalikan keadaan? Ingin modalmu kembali? Kalau begitu harus punya modal. Apakah uang yang kamu bawa sudah cukup? Ini. Ada $100.000. Sepertinya ada domba gemuk lagi yang datang. Putraku, tenang saja. Dengan modal ini, aku pasti akan memenangkan kembali uang adik yang hilang, bahkan lengkap dengan keuntungannya. Aku akan memenangkan semuanya. Menjauhlah, sana pergi. Kamu ini penjudi payah yang selalu kalah, masih tidak tahu diri juga. Permainan kartu hari ini, biar aku sendiri yang bermain dengan kalian. Aku sendiri yang akan bermain dengan kalian. Kak, lebih baik kita tidak usah bermain. Uang $100.000 ini adalah seluruh tabungan kita. Kita tidak boleh kalah. Tidak bermain? Mana bisa begitu? $200.000 sudah hilang sia-sia. Kita harus merebutnya kembali. Risikonya terlalu besar. Kak sebelumnya hampir tidak pernah bermain kartu. Sedangkan mereka semua adalah pemain lama. Apa yang kamu takutkan? Hal ini soal keberuntungan. Siapa tahu pemain pemula punya keberuntungan yang lebih bagus. Sudahlah. Kalian berdua kurangi bicara. Jangan mengoceh terus di sampingku. Suara kalian membuat kepalaku sakit. Katakanlah, bagaimana cara mainnya? Karena hanya kita berempat, kita main yang sederhana saja. Za Jinhua dengan taruhan dasar $100. Omong-omong, apa perlu kujelaskan padamu aturan rincinya? Tidak perlu, aku pasti tahu. 3 kartu kembar adalah yang terbesar, lalu diikuti seri sewarna. Seri sewarna mengalahkan 3 kartu sewarna, 3 kartu sewarna mengalahkan seri angka mengalahkan kartu berpasangan, dan yang paling kecil adalah kombinasi 2, 3, 5, yang justru mengalahkan 3 kartu kembar. Paham? Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai. Sederhana saja. Taruhan buta $100. Sudah aku bilang pemula punya keberuntungan bagus. Nak, cepat ikut taruhan. Kalau begitu, aku ikut $100. Katakanlah Kak Tampan, kamu ini lucu sekali. Aren bertaruh buta $100, tapi kamu sudah melihat kartu baru kemudian ikut bertaruh, jadi kamu harus bayar 2 kali lipat. Ternyata dia benar-benar anak yang tidak tahu apa-apa. Kamu ini mangsa empuk. Bersiaplah untuk kami buat berantakan. Pemburu yang handal seringkali muncul dalam wujud mangsa. Biarkan aku bermain dengan kalian sepuasnya. Begitukah? Harus bayar 2 kali lipat ya? Kalau begitu, bukankah aku rugi besar? Bagaimana kalau batalkan saja? Bagaimana kalau berhenti saja? Aduh putraku, jangan menyerah begitu saja. Bermainlah dengan mereka, pasti kamu tidak akan kalah. Benar sekali, Kak. Kartu yang kamu pegang ini masih punya peluang menang kok. Kalau begitu aku coba saja ya.
Aku pasang $200. Sepertinya kartu yang dipegang kakak kecil adalah kartu yang bagus. Kalau begitu kakak harus melihat kartu ini. Paling tinggi cuma kartu Jack. Kartu ini tidak bisa dimainkan. Sekarang giliranku melihat kartu. Cuma sepasang kartu 5 kecil. Ada apa dengan kalian berdua? Baru mulai putaran pertama sudah tidak mau ikut. Habisnya mau bagaimana lagi? Iya, benar sekali. Kalian bermain terlalu waspada. Seharusnya nikmati saja permainannya. Tambah $100 lagi. Aku ikut $200. Buka kartumu. Kamu menang. Aku menang semudah ini? Ini terlalu gampang. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Padahal jarang sekali mendapatkan kartu sebagus itu. Seharusnya kamu ikut beberapa putaran lagi, baru kemudian buka kartunya. Kalau tadi aku yang pegang kartu itu, minimal aku bisa menang $1 atau $2.000. Iya kak, sayang sekali kamu menang sedikit di putaran tadi. Mendengar kalian bilang begitu, memang terasa rugi sih. Tidak apa-apa, putaran berikutnya kalau aku dapat kartu bagus. Aku harus bertahan lebih lama sebelum membuka kartu. Dia terpancing. Mangsa yang mudah sepertimu jarang sekali bisa ditemukan. Aku akan membiarkanmu merasakan kemenangan sedikit lagi. Tunggu sampai saatnya tepat. Aku akan membuatmu membayar mahal segalanya. Memang semudah ini kalau keberuntungan sedang berpihak. Lanjutkan. Aku menang. Aku menang. Baguslah. Aku menang. Aku menang lagi. Sial sekali. Kartu begini pun bisa menang. Ayo, ayo, lanjutkan lagi. Membiarkanku menang sebanyak ini teknik memancing yang standar. Sepertinya mereka akan segera menarik jaringnya. Tapi sayangnya, jalannya permainan kartu ini akan berada di bawah kendaliku. Hei dik kakak, keberuntunganmu ini hebat sekali. Setidaknya sudah mengalahkan kami 7 atau 8 babak. Berilah kami kesempatan sedikit. Benar kata Kak Hua. Inilah yang disebut dengan perlindungan untuk pemula. Kalau begini siapa yang berani main? Aku tidak mau main lagi dengannya setelah ini. Apa maksud kalian? Jangan-jangan kalian tidak ingin bermain lagi? Kalau menurutku sih, taruhannya terlalu kecil. Sepertinya jadi kurang seru. Mumpung keberuntunganmu sedang bagus, berani tidak main dengan taruhan besar, kita ubah jadi taruhan dasar $1.000. 1000 per putaran? Bukankah itu agak terlalu besar? Tampaknya dia sudah tidak sabar untuk segera menghabisiku. Kak, berhentilah mumpung masih untung. Jangan bermain sebesar itu dengannya. Lagi pula kita sudah menang $20.000. Adik kecil, pandanganmu masih terlalu sempit. Dengan keberuntungan kak milikmu, jika diganti jadi dasar $1.000, dalam sekejap kamu bisa menang puluhan ribu dolar. Apalagi kita masih kalah $200.000. Sekarang keberuntungan Kak sedang naik. Tepat sekali untuk lanjut selagi hoki. Bermainlah yang besar. Siapa tahu hari ini kamu bisa mendapatkan modal kembali serta keuntungannya sekaligus. Bagaimana? Berani lanjut main tidak? Begitu seorang penjudi menjadi tamak, itulah awal dari tergelincir ke jurang kehancuran. Tapi kalau ingin menghabisiku, maka aku akan membuatmu membayar harganya. Ayo main. Tentu saja aku akan main. Keberuntunganku sedang sangat bagus sekarang, dan aku ingin menang lebih banyak lagi. Kalau begitu, mohon bermurah hatilah padaku, Kak Tampan. Domba gemuk ini sudah sepenuhnya terjebak. Baiklah. Bagikan kartunya sekarang. Terakhir kali juga seperti ini. Awalnya semuanya berjalan lancar, aku menang banyak uang. Tapi setelah taruhannya ditambah, semuanya ludes tak tersisa. Kak, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Coba pikirkan baik-baik lagi. Diamlah kamu,
Jangan banyak bicara. Jangan ganggu suasana hatiku. Sialan. Putaran terakhir kamu yang menang, jadi sekarang giliranmu bicara. Keberuntunganku sedang sangat bagus. Aku akan mengikuti caramu. Bertaruh buta $2.000. 2.000? Jika ingin bermain, jangan pelit begitu. Aku bertaruh. $10.000. Kak Hua memang berani ya, langsung bermain sebesar itu. Kalau begitu aku harus ikut. Aku bertaruh $20.000. Tunggu dulu. Kalian semua, langsung main besar-besaran begini, langsung $10.000 dan $20.000. Kenapa? Sudah takut? Untuk apa takut kalau beruntung? Semakin besar mainnya semakin seru. Aku bertaruh buta. $50.000. $50.000? Bagaimana? Mau ikut tidak? Kalau kamu menyerah sekarang, maka $2.000-mu dan taruhan dasar 1.000 itu, $3.000-mu akan ludes semua. Kak, sebaiknya kita lihat kartunya dulu saja. Kak, keberuntunganmu sangat bagus ya. Anakku, kita ikuti. Kita harus ikut taruhan. Dua orang bodoh ini tidak tahu kalau mereka sedang dijebak. Kelompok orang ini cukup kejam juga. Sangat jelas kalau mereka ingin sekaligus menghabisi aku sampai tak bersisa. Sayang sekali, kalian akan kecewa. Aku juga tidak menyangka, kali ini keberuntunganku begitu bagus. Ini semua, $120.000, pasang semua. Kartu yang sangat bagus, sangat bersemangat seperti itu, bermain sebesar ini. Kalau begitu aku harus melihat kartu dulu. Aku tidak ikut bermain lagi. Jangan begitu. Situasi seperti ini baru seru. Aku akan terus meladeni kalian. Sesuai dengan aturannya, kamu sudah melihat kartu dan memasang $120.000. Aku akan bertaruh buta. Aku ikut $60.000. Ini sih namanya memberikan uang untuk kita. Apa menariknya $60.000? Kalau mau main, mainlah yang besar. Aku bertaruh buta $100.000. Sekarang giliranmu. Gawat, uang kita sudah habis. Sayang sekali ya. Katanya, kalau tidak punya uang untuk lanjut, walaupun punya kartu yang bagus, tidak akan ada gunanya. Bukan saja tidak bisa menghasilkan uang, bahkan modal pun akan melayang. Bukankah itu sangat disayangkan? Kak, lalu bagaimana sekarang? Kita sudah tidak punya uang untuk bertaruh lagi. Kalau kali ini kita tidak menang, $120.000 itu tidak akan bisa kembali lagi. Kalau begitu kita harus cari cara untuk mencari uang. Kartu ini pasti akan membuat kita menang. Asal ingin lanjut bermain, kita harus terus ikut taruhannya. Butuh $200.000 lagi. Duh, $200.000? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Di rumah kita sudah tidak ada uang sepeser pun. Siapa bilang kita tidak punya uang? Xiaomo, pergilah meminjam dari pinjaman online. Kak, pinjaman online itu tidak boleh disentuh. Jika tidak bisa melunasinya, kita semua bisa hancur. Apa kamu tidak dengar apa yang ayah katakan tadi? Kartu ini pasti akan menang. Cepat pinjam. Bukan begitu. Ini. Jika disuruh pinjam, maka pinjam saja. Kenapa banyak bicara? Apa kamu mau melihat keluarga kita kehilangan segalanya? Aku beritahu kamu, putaran ini pasti menang. Begitu putaran ini berakhir, pinjaman itu akan bisa kita lunasi. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Pinjamlah. Semakin banyak yang kamu pinjam, semakin baik.
Uang yang sudah masuk ke meja judi ini, jangan harap bisa kembali. Pinjaman Anda telah berhasil. Sudah selesai. Tukarkan aku $200.000 dalam bentuk chip. Aku ingin buka kartumu sekarang. Buka kartu? Sepertinya kamu salah paham. Sekarang masih ada 3 pemain di lapangan. Sesuai aturan, hanya saat tersisa 2 pemain saja, kamu baru boleh membuka kartuku. Jadi sekarang, kamu hanya bisa terus mengikuti taruhan. Benar, anak? Kita belum bisa buka kartu. Kak, bagaimanapun caranya, semua ini adalah salahku. Bisakah kita berhenti bermain? Begitu $200.000 ini ditaruhkan, kita tidak akan punya jalan kembali. Kamu akhirnya tahu kalau judi itu tidak bisa membuatmu kembali? Kak, aku sekarang sudah sadar. Begitu seseorang menyentuh judi, ia akan hancur selamanya. Dan bahkan akan menyusahkan keluarganya. Sayangnya, kamu terlambat menyadarinya. $200.000? Lanjutkan taruhan. Benar-benar taruhan yang sangat besar. Sudah kuduga kalian akan membuang kartu. Aku tidak level bermain dengan kalian. Kalau begitu, taruhan ini sudah terlalu besar. Aku menyerah. Aku membuang kartuku. Jantungku tidak kuat menahannya. Sekarang hanya tersisa kita berdua. Aren, bagaimana kalau untuk putaran ini, kita buka saja kartunya sekarang? Tidak perlu untuk melanjutkannya lagi. Buka kartu? Kenapa aku harus membuka kartu? Sekarang sudah sangat jelas. Kalian sudah kehabisan modal, sedangkan chip milikku masih sangat banyak. Lalu kamu mau main bagaimana lagi? Mau terus lanjut, kan? Lanjut. Bahkan aku akan bertaruh 2 kali lipat. $200.000. Semuanya aku pertaruhkan tanpa melihat kartu. Bukankah kalian ingin melihat kartunya? Sekarang kalian butuh $400.000. Jika tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, biarpun kartu kalian sangat bagus, akulah yang memenangkan putaran ini. Ini. Bagaimana ini sekarang? Selesai sudah, semuanya berakhir. Anakku, modal kita $100.000 dan pinjaman $200.000 kita, semuanya akan lenyap sia-sia. Siapa bilang kami sudah kehabisan modal? Hari ini apapun yang terjadi, aku harus membuka kartumu. Ini adalah rumah keluarga kami, dan sebentar lagi akan digusur. Lokasinya pun cukup bagus, seharusnya bernilai $400.000. Apakah cukup? Tak kusangka kamu masih punya simpanan seperti ini. Properti ini memang bernilai $400.000. Kak, apa yang kamu lakukan? Ini adalah satu-satunya rumah kita. Kamu gila? Bagaimana bisa kamu berani menjadikan sertifikat rumah sebagai taruhan? Ayah, bukankah ayah sendiri yang tadi mengatakannya? Kartu ini pasti akan menang. Aku memang bilang ini pasti akan menguntungkan, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu gila sampai berani menggadaikan sertifikat rumah. Segala hal di meja judi, siapa yang bisa memastikannya? Seandainya saja, Tidak ada kata seandainya. $400.000? Buka kartumu. Baik, kamu punya nyali. Mari kita bicara jujur saja. 3 kartu king. Aku tidak percaya kartumu lebih besar dariku. Pantas saja kalian bilang pasti menang, Yusu. Ternyata kalian mendapatkan 3 kartu king. Tapi di meja judi ini, tidak ada kartu yang pasti menang. Bagaimana jika kartu milikku adalah 3 kartu as? itu tidak mungkin. Jangan cuma menggertak saja. Di meja kartu, probabilitas keluarnya 2 pasang 3 kartu kembar secara bersamaan tidak sampai 1/10.000. Aku tidak percaya kamu punya 3 kartu as. Di meja judi, tidak ada yang tidak mungkin. Aku tidak tahu mengapa,
Kamu begitu yakin bisa mendapatkan 3 kartu as itu. Tapi, aku bisa menjamin padamu, kartu ketigamu pasti bukan kartu as. Mengapa kamu bisa seyakin itu? Segala hal di meja judi, siapa pula yang bisa memastikannya? Mengapa dia begitu percaya diri? Apa aku salah lihat? Apakah orang ini berpura-pura lemah padahal hebat? Tidak mungkin. Bahkan pembagi kartunya adalah orangku sendiri. Dia mau melawan dengan apa? Buka kartunya. Kenapa? Apa kamu takut untuk membukanya? Siapa bilang aku tidak berani? Siapa bilang aku tidak berani membukanya? Menang. Menang. Kalian lihat sendiri kan? Set kartu as. Set kartu tertinggi. Aku menang. Tadi kamu sangat yakin mengatakan bahwa aku tidak akan bisa mendapatkan 3 kartu as salah. Sekarang bagaimana? Sudah lihat hasilnya? Baiklah, aku akui, kali ini kamu menang. Semua uang ini sekarang milikku. Habis sudah. Benar-benar berakhir. 300.000 dolar ludes terjual. Rumah pun sudah tidak ada lagi. Kedepannya, apa yang harus kita lakukan? Ini salahku. Ini semua salahku. Jika saja sejak awal, aku tidak pernah menyentuh judi, masalah hari ini tidak akan pernah terjadi. Keluarga yang tadinya baik-baik saja, kini hancur total. Inilah inti dari perjudian. Di mana ada pemenang, di situ ada yang kalah. Namun kemenangan itu hanyalah sementara, cepat atau lambat semua akan dikembalikan, bahkan bisa membuat kehilangan seluruh harta benda. Banyak yang bilang dari 10 taruhan 9 kali kalah. Tapi kenyataannya adalah 10 taruhan 10 kali kalah. Setiap penjudi, akhirnya akan hancur oleh dirinya sendiri. Anak durhaka, ini semua gara-gara perbuatanmu. Hanya dengan satu putaran kartu, kamu menghabiskan ratusan ribu dolar. Sekarang satu-satunya rumah milik keluarga, kita juga sudah tiada. Kita mau tinggal di mana setelah ini? Saat berjudi tadi, bukankah ayah yang menghasutku dan bilang bahwa putaran ini pasti menang? Aku. Mana aku tahu kalau akan begini? Dalam satu permainan judi kartu, bagaimana mungkin keluar 3 set kartu sekaligus? Ini benar-benar luar biasa dan tidak masuk akal. Ayah, Kak, semuanya sudah terjadi. Hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersatu padu untuk menghadapi masa sulit ini bersama-sama. Asal kita berhenti berjudi, hidup kita perlahan akan membaik. Bicara mudah. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dia menjual rumahnya dan masih punya banyak hutang. Semuanya sudah berakhir. Kita tidak akan bisa bangkit lagi. Siapa bilang kita tidak bisa bangkit lagi? Bukankah kita tinggal memenangkannya kembali? Apa? Mau judi lagi? Aku akan memenangkan kembali. Semua yang telah kulepaskan hari ini. Ayo, kita lanjut bertaruh. Sepertinya anak ini sudah benar-benar hilang akal. Orang seperti ini paling mudah dimanfaatkan. Sayang sekali dia sudah kehabisan uang. Sudahlah. Sedikit judi untuk hiburan, tapi judi berlebihan hanya merusak diri. Lebih baik kamu berhenti saja. Apa maksudmu? Mau kabur setelah menang uang? Biar ku beritahu, tidak ada aturan seperti itu di meja judi. Jika pihak yang kalah minta main lagi, maka pihak yang menang tidak boleh menolaknya. Aren sepertinya ingin berhenti. Wajar saja. Ayah dan kedua anaknya ini sudah miliki utang yang sangat banyak. Kalau menang 2 kali lagi, khawatirnya akan ada yang celaka. Kak kecil, lebih baik sudahi saja. Kalian sudah kalah sangat banyak, lebih baik dengarkan nasihat dan pulanglah lebih awal. Tidak. Harus bertaruh. Jangan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih saat dinasihati demi kebaikanmu sendiri. Sangat sulit untuk memberi nasihat baik kepada orang yang sudah tak tertolong. Biarkan saja dia bertaruh kalau memang mau. Taruhan? Pakai apa kamu bertaruh? Uang saja tidak punya.
Kamu mau kita main rumah-rumahan? Kak, kita semua sudah tidak punya uang. Sudah jangan main lagi. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku dengar, di tempat kasino seperti ini, seharusnya bisa meminjam uang, kan? Bukan begitu. Berani sekali meminjam uang di kasino? Apa kamu tahu aturan main di sini? Jika tidak dikembalikan dalam 7 hari, nyawamu akan habis. Kak, aku mohon padamu, jangan meminjam uang ke kasino. Bisa-bisa nyawamu jadi taruhannya. Jika kita tidak memutar balik modal, bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan hutang-hutang kita? Bagaimana dengan biaya pengobatan ibu? Jadi, kita sudah tidak punya pilihan lain lagi. Tapi tetap saja, tidak harus mengorbankan nyawa. Kan? Siapa bilang? Aku yang akan mengorbankan nyawaku? Lalu, Orang yang akan mengorbankan nyawanya adalah kamu. apa? Aku? Kak, apa kakak yakin menyuruhku melakukan ini? Memangnya kenapa lagi? Semua ini terjadi gara-gara kamu. Ya? Bagaimana menurut ayah? Xiaomo, ini adalah kesempatan terakhir keluarga kita. Lebih baik kamu. Mana orangnya? Kasino sebesar ini, masa tidak ada yang mengurus peminjaman uang? Baik. Aku pinjam. Itulah sifat penjudi. Begitu sudah gelap mata karena kalah, mereka akan melakukan segalanya untuk meraih sedotan penyelamat terakhir, meskipun pada akhirnya akan hancur lebur. Ya, adik laki-laki, maafkan aku. Aku harus membuat kalian benar-benar merasakan keputusasaan, memahami hakikat perjudian, agar benar-benar tersadar. Baru setelah itu bisa berhenti berjudi. Siapa yang mau meminjam uang? Di kasino ini, setiap orang maksimal bisa meminjam $1 juta. Tapi, bunga di sini sangatlah tinggi, harus dikembalikan dalam 7 hari, atau tanggung sendiri risikonya. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Berapa banyak yang ingin Anda pinjam? Pinjam $1 juta saja. Baiklah, Xiaomo, tanda tangani ini. Baik. Aku tanda tangani. Ini $900.000 dalam bentuk keripik kasino? Kalian yang satu sebagai kakak dan yang satu sebagai ayah malah menghasutnya untuk meminjam uang dari rentenir kasino. Sungguh kejam sekali. Jangan bicara seperti itu. Saya justru sangat menghargai sikapmu yang seperti ini. Seperti pepatah. Orang yang tidak tegas tidak akan bisa bertahan. Jangan banyak omong kosong. Cepat mulai sekarang. Si bodoh ini benar-benar mengantarkan uang untukku. $900.000 ini dengan senang hati akan kuterima. Bagus. Cepat bagikan kartunya. Tunggu sebentar. Aku tidak ingin dia yang membagikan kartu. Apa jangan-jangan bocah ini sudah menyadari ada kecurangan? Putaran sebelumnya, dialah yang membagikan kartu dan membuatku kalah besar. Itu sangat tidak beruntung. Jadi, untuk mengocok dan membagikan kartu, harus ganti orang. Lalu, siapa yang kamu inginkan untuk membagikan kartu? Bagaimana kalau begini? Kita berempat. Bergiliran mengocok kartu. Bagaimana menurutmu? Baik, aku tidak keberatan. Aku juga tidak masalah. Aku ikut saja dengan kalian. Anak ini tidak mungkin berpikir bahwa dengan cara seperti ini bisa mengalahkan kami, kan? Sungguh naif sekali. Kami bertiga adalah pemain berpengalaman. Kartu apapun yang diinginkan, kami bisa mengeluarkannya. Dengan cara ini, kamu hanya akan kalah lebih mengenaskan. Membosankan. Hah? Putaran ini aku tidak main?
Lanjut ke babak berikutnya. Babak berikutnya. Tidak ada insting, tidak bisa main. Sudahlah. Tetap saja tidak ada insting. Berikutnya, babak berikutnya. Masih tidak ada insting? Ku bilang ya, apa kamu belum selesai juga? Sudah lebih dari 30 putaran semuanya kamu buang sebelum kartunya dibuka. Apa kamu sedang mempermainkan kami? Bukankah aku bilang aku tidak punya insting? Dengan kartu tanpa insting, bagaimana aku bisa bermain dengan kalian? Masa aku harus sengaja memberikan uang pada kalian? Tuan. Sudah berapa kali pun, kamu langsung menyerah tanpa melihat bagaimana kamu tahu tidak bisa menang. Apa kamu paham soal firasat? Yaitu perasaan. Bahwa aku bisa memenangkan uang. Selama firasat itu datang, aku pasti akan menaikkan taruhan dan tancap gas. Tapi Kak, kamu selalu menyerah setiap saat. Sekarang hanya dari taruhan awal saja. Kamu sudah rugi, $30.000. Kita punya uang sebanyak ini? Jelas kita sanggup. Sanggup bermain ya? Baiklah. Kalau begitu kita main pelan-pelan. Lihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Bagaimana? Apa putaran ini ada insting? Atau apa kamu mau menyerah lagi? Siapa bilang aku mau menyerah? Putaran ini instingku datang. Aku punya firasat. Kartu babak ini bisa membuatku untung besar. Benar-benar orang yang tidak tahu diri. Kartu ini dibagikan oleh Aren sendiri. Dia adalah orang di antara kami bertiga yang memiliki teknik paling hebat. Jika ingin menang dalam putaran ini, kamu harus tanya dulu, apakah dia setuju. Oh ya? Kalau begitu cepat pasang taruhannya. Kami sudah menunggunya. Kalau begitu, pasang $10.000 dulu sebagai permulaan. Aku juga pasang $10.000. $10.000. Dicoba saja dulu. Kali ini jangan sampai kita membuatnya curiga. Kita harus bermain pelan-pelan dengannya. Karena kalian semua pasang $10.000, maka aku juga pasang $10.000. Kalian ini, kenapa pelit sekali sih? Tidak ada yang mau menaikkan taruhannya. Aku pasang $50.000. Kak, kamu bahkan tidak melihat kartumu? Untuk apa melihatnya? Tadi kan sudah kubilang, aku sedang merasa beruntung. Putaran ini aku pasti menang. Masih mengira kartunya pasti menang? Benar-benar omong kosong. Nanti akan buat perhitungan denganmu. Taruhan Kak tampan naik pesat sekali. Aku harus memeriksanya dulu, baru memutuskan ikut bertaruh atau tidak. Memang benar kartu yang dibagikan oleh Aren, triknya sangat lihai. Aku ikut $100.000. Kalau begitu kartu Kak Hua kali ini sepertinya tidak main-main ya. Kalau begitu aku ikut lihat juga. $200.000. Si gendut sialan ini menaikkan taruhan begitu banyak. Apa dia tidak takut ketahuan niatnya? Aku bertaruh tanpa melihat kartu $100.000. Sepertinya untuk babak ini, kalian semua tampak sangat percaya diri ya. Sudah berjalan satu putaran, dan belum ada satupun yang menyerah. Kalau memang begitu keadaannya, maka kita harus bermain dengan sungguh-sungguh. Aku bertaruh tanpa melihat kartu $300.000. Apa yang terjadi? Mungkinkah pemuda ini sudah gila? Padahal Aren yang membagikan kartunya, beraninya dia bertaruh sebesar ini? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Sepertinya kekhawatiran saya tadi hanyalah hal yang sia-sia. Pemuda ini sepertinya bosan hidup dan sengaja mencari masalah sendiri. Baguslah, kali ini aku akan membuatmu kalah sampai habis, hingga kamu tidak bisa bangkit lagi. Putraku, apakah perasaanmu itu benar-benar akurat? Ayah, tenang saja. Kita pasti menang. Aku menepati janjiku. Kak, kamu terlalu gegabah. Dalam bermain kartu, kalau ingin menang uang, kita harus punya keberanian ini. Sekarang giliran siapa?
Kak Hua? Aku, giliranku ya, aku. Bagaimana ini? Kalau mau ikut bermain, aku harus menambah taruhan sampai 600.000 dolar. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Sudahlah, biarkan Aren saja yang mengurusnya. Si kecil Kak ini bermain sangat nekat. Aku menyerah. Aku. Bukannya uangku tidak cukup sih? Ya, cukup mepet. Tapi aku tidak bisa mengambil risiko ini. Aku juga menyerah. Ini hanya tersisa kita berdua lagi. Cara mainmu cukup kejam juga. Tapi aku akan meladeni tantanganmu ini. Aku mengikutimu dengan 300.000 dolar. Akulah yang membagikan kartu. Masih berani menantangku seperti ini? Kamu sengaja mencari masalah. Nah, kalau begitu, mari kita buat ini menjadi lebih seru. Di sini, lebih dari 500.000 dolar. Anggap saja genap 500.000 dolar. Aku pasang semua taruhannya. Tunggu dulu, Kak. Kamu sudah gila ya? Mana ada orang bermain kartu seperti itu? Sudahlah. Karena kakakmu sudah mempertaruhkan semuanya, janganlah bicara yang tidak-tidak lagi. Sekarang kedua pihak bertaruh tanpa melihat kartu, dan pemenangnya hanya bergantung pada keberuntungan. Ayahku terlalu polos, dia masih berpikir bahwa kemenangan ditentukan oleh keberuntungan. Padahal dia tidak tahu, di setiap kasino, judi selalu penuh dengan tipu daya. Hari ini aku akan memberinya pelajaran berharga. Baiklah. Sekarang giliranmu. Dari mana anak ini mendapatkan keberanian itu hingga berani bertaruh sebesar ini padaku? Apa mungkin dia benar-benar sudah gila? Tapi aku yang membagikan kartunya kali ini. Aku yakin telah memegang kartu yang paling bagus, karena itu tidak ada alasan bagiku untuk takut padanya. Kok diam saja? Jangan-jangan kamu takut? Lelucon macam apa ini? Aku akan takut. Aku hanya sedang berpikir, jika kartu ini kalah, bagaimana nasib ayah dan kalian berdua nantinya? Anda tidak perlu mencemaskan hal itu. Lebih baik Anda segera pikirkan, apakah mau ikut bertaruh atau tidak. Ikut. Tentu saja aku ikut. Kepingan taruhanmu itu, kalau dijumlahkan, hanya sekitar 100.000 dolar saja. Apa kamu mau bertaruh dengan nyawamu? Tentu saja aku masih punya sesuatu. Mobil BMW ini baru saja aku beli bulan lalu. Meskipun harganya akan turun jika dijual, tapi masih bernilai 300.000 dolar. Ini sudah cukup kan? Baiklah. Kuanggap ini sah. Tapi aku tidak akan membuka kartu sekarang. Sekarang giliranmu, kamu sekarang sudah tidak punya kepingan taruhan sepeser pun. Jika tidak lanjut bertaruh, kamu akan kehilangan segalanya. Siapa bilang aku tidak ikut taruhan? Tentu saja aku ikut. Mana uangnya? Bicara saja tidak ada gunanya kan? Ayah? Apa ayah ingin menang? Jangan konyol, aku pasti ingin menang. Selama kita menang kali ini, kekalahan kita yang sebelumnya, bisa kita dapatkan kembali semuanya. Apa ayah mau mencoba peruntungan? Coba, kita pasti harus mencobanya. Kalau begitu, ayah pergilah pinjam sejumlah uang. Apa? Aku? Jika ingin menang, kita harus meminjam uang. Bisa-bisanya kamu membuat rencana jahat kepada ayah kandungmu sendiri. Sungguh anak yang luar biasa. Bukan, kamu ini. Setelah menjebak adik kandungmu, sekarang menjebak ayah kandungmu sendiri? Dengar ya bocah, kamu ini sombong sekali. Ayah, ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika ayah tidak meminjamnya, maka terpaksalah aku yang akan meminjamnya. Baik, aku akan segera pergi meminjam uang. Putraku, aku sekarang menyesal. Andai saja aku tidak terlibat dengan taruhan ini, kita tidak akan sampai pada titik ini, dan tidak akan mencelakai kalian berdua. Di dunia ini,
Akulah yang paling brengsek. Ayah ini, Taruhan ini telah menghancurkan keluarga kita. Jika bisa mengulang dari awal, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki ke tempat judi ini sedikit pun. sudahlah. Jangan terlalu repot. Langsung habiskan saja. $900.000. Taruhkan semuanya. Sial, aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Kalau tidak, aku akan terus mengikutinya dan akan memeras seluruh harta bocah ini sampai habis. Bocah, kau lumayan kejam juga ya. Tapi permainan ini, jika terus dilanjutkan, sudah tidak ada artinya lagi. Bagaimana kalau kita buka kartunya sekarang saja? Aku tidak bilang mau buka kartu. Kau masih mau lanjut main? Kenapa? Apa kau takut? Atau jangan-jangan kau sudah tidak punya uang? Mana mungkin aku tidak punya uang? Aku hanya merasa taruhan kali ini sudah sangat besar, sudah tidak ada gunanya diteruskan lagi. Jadi, lebih baik diakhiri secepatnya. Tapi hak keputusannya ada di tanganku. Dan aku tidak mau buka kartu. Kamu, Begitu saja sudah emosi? Jurus andalanku dalam menekan lawan dengan modal ini, aku juga belajar darimu, loh. Sekarang kau punya dua pilihan. 1. Menyerah dan buang kartu. 2. Bawa uangmu untuk ikut taruhan. aku benar-benar ingin menaikkan taruhan. Tapi aku sudah kehabisan uang. Bisa menyudutkan Aren sampai seperti ini? Pemuda ini benar-benar gila. Siapa bilang kamu tidak punya uang? Kasino ini? Bukankah masih bisa meminjam $1 juta? Haruskah aku benar-benar menggunakan cara ini? Aku benar-benar tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini. Cepatlah ambil keputusan. Baiklah. Aku pinjam. Tunggulah ajalmu. Manajer, Jangan meminjam. $900.000 semua masuk. Buka kartunya. Kalau begitu, kamu duluan saja. Aku duluan juga tidak masalah. Apa-apaan ini? Benar-benar sangat sial. 2 kali berturut-turut kalah karena kartu leopard tertinggi. Jadi begini, kamu tidak kalah dengan sia-sia. Ini sudah takdir langit untuk menghabisimu. Tamatlah sudah. Benar-benar sudah tamat. Kami bertiga, ayah dan anak, berutang beberapa juta dolar. Sekarang bagaimana cara melunasinya? Ini tidak mungkin. Kamu pasti berbuat curang. Jika tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Kenapa tidak? Keberuntunganku saja sedang bagus. Jika kamu mencurigaiku berbuat curang, aku akan meladeni kalian sampai akhir. Tapi, cara mainnya akan berbeda nanti. Bagaimana? Kamu bisa seyakin itu kalau ronde ini kamu yang menang? Kartuku 3 AS. Kalau kartu ini tidak menang, aku akan jadi anakmu, dan mulai sekarang akan memanggilmu ayah. Aku tidak sudi punya anak penjudi buruk sepertimu. Namun, perhatikanlah baik-baik. Masih mau lanjut bermain? Kecuali jika kamu bisa membuka kartu 2, 3, 5 yang bisa memakan kartu leopard. Memangnya kamu punya kemampuan untuk mendapatkannya? Berharap Leopard bertemu kartu 2, 3, 5. Berani sekali kamu bermimpi. Peluang kejadian ini bahkan lebih kecil daripada memenangkan lotre. Ayah dan kedua anak ini, nasibnya sungguh malang. Mereka berutang lebih dari $3 juta, tidak akan pernah bisa lunas seumur hidup. Peluangku mendapatkan 2, 3, 5 memang sangat rendah. Tapi, perkara di meja judi ini, siapa yang bisa memastikannya? Cuma ada kartu angka 2. Ayo buka sisanya kalau berani. Akan kubuka?
Sepertinya situasinya mulai menjadi menarik. Tadi aku hanya bicara asal. Tidak disangka aku benar-benar berkesempatan untuk membuka kartu 2, 3, 5. Tidak mungkin. Kartu terakhirmu pasti tidak mungkin kartu angka 5. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan. Kalau begitu buka mata kalian lebar-lebar, lihatlah dengan jelas. Dua, tiga, lima. Benar-benar 2, 3, 5. Kita menang. Aren, bagaimana bisa kamu berikan kartu 2, 3, 5 kepada lawan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa itu kartu 2, 3, 5? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sebelumnya kamu beruntung, bisa mendapatkan kartu 3 as sebanyak 2 kali. Lantas mengapa? Kami tidak boleh mendapatkan 2, 3, 5. Kita benar-benar menang. Kita benar-benar menang. Syukurlah. Aku sempat mengira kita akan hancur. Tidak menyangka selalu ada jalan keluar bagi yang berusaha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak punya waktu untuk mengurusmu. Aku bisa menang kali ini, itu karena aku beruntung. Nak, keberuntunganmu hari ini memang sedang sangat baik. Namun kedepannya, kita benar-benar tidak boleh berjudi lagi. Hari ini nih, Tuhan sudah memberi kesempatan pada keluarga kita, dan seseorang harus bisa belajar dari pengalaman. Kalau begitu, ya, apakah kali ini ayah benar-benar putuskan untuk berhenti berjudi? Kejadian hari ini akan aku ingat seumur hidup. Mengenai judi ini, aku sudah pasti akan berhenti. Kalau begitu uang yang ada di meja ini jadi milikku sekarang. Tunggu sebentar. Apalagi yang mau kamu lakukan? Uang ini tidak boleh kalian bawa. Atas dasar apa? Uang ini hasil kemenangan kami. Kenapa tidak boleh kami ambil? Karena kalian sudah berbuat curang. Liu Aren, omong kosong. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Kalau kamu itu orang seperti ini, kamu benar-benar pecundang yang tak mau kalah. Beraninya menyalahkan anakku berbuat curang. Kamu benar-benar orang tak berguna. Biar aku beritahu ya. Jika bukan karena kamu curang, seharusnya kartu yang kamu dapat adalah 3 angka 2, dan bukannya 2, 3, 5. 3 angka 2? Bukankah itu akan kalah tepat di hadapan kartu set as milikmu? Tapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Atas dasar apa kamu merasa? Kalau aku akan mendapatkan 3 angka 2? Sekarang aku mengerti. Ternyata kamu si maling yang berteriak maling. Sebenarnya yang berbuat curang itu bukan anakku, melainkan kamu. Kartu ini pasti sudah kamu rencanakan sebelumnya, benar kan? Apa kamu sudah merencanakan ini sebelumnya? Benar, kan? Kamu bicara sembarangan. Aku tidak melakukan kecurangan, dialah yang curang. Kamu panik karena merasa bersalah. Aku tidak begitu. Ada pepatah yang mengatakan, tangkap pencuri beserta barang buktinya. Jika kamu merasa aku berbuat curang, tunjukkan buktinya padaku. Jangan lupa, kartu-kartu di babak ini, kamu sendirilah yang mengocoknya. Aku yang mengocoknya. Bagaimana menurut kalian semua? Aku tidak tahu. Karena Aren punya keberatan di putaran ini, saranku adalah anggap putaran ini batal, dan kita mulai lagi dari awal. Tidak, sama sekali tidak boleh. Tunggu dulu. Kalian ini curang sekali. Aku akan minta keadilan. Mana bos? Di mana bos tempat ini? Jangan berteriak, jangan teriak, jangan teriak, jangan berteriak Bibilan. Kamu cepatlah mengaku saja. Ada apa? Apa kamu keberatan? Kamu sudah kalah, jadi harus mengakuinya. Dan bersikaplah kesatria setelah kekalahanmu. Sekarang kamu tidak punya bukti untuk membuktikan Song kecil sudah curang. Apa? Lebih baik akui saja. Jika Bibilan sampai turun tangan, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tentang Liu Aren ini, jangan sampai kamu kehilangan akal sehatmu. Jika sampai mengganggu Bibilan, nasibnya akan jauh lebih buruk. Baiklah. Baik.
Aku mengaku kalah. Kalian anggap saja aku tadi tidak bicara apa-apa. Ayo, mari-mari. Tunggu dulu. Lanjutkan taruhannya. Aku mau lanjut bertaruh denganmu. Lebih baik lupakan saja. Hari ini, aku sudah merasa cukup puas. Aku sudah cukup senang. Tidak bisa. Saat aku menang tadi, aku sudah memberikan kalian kesempatan untuk membalas. Sekarang kalian yang menang, kalian tidak boleh menolakku. Tapi kamu sekarang tidak punya uang lagi. Kamu sudah bangkrut. Dengan apa kamu mau bertaruh melawan kami? Siapa bilang aku tidak punya uang? Kak Hua, Pang Zi, semuanya bisa meminjamkanku uang. Ratusan ribu dolar, aku masih bisa mengeluarkan uang ratusan ribu dolar. Aren, kamu tenanglah sedikit. Jangan terbawa emosi. Aku tidak bisa tenang. Bagaimana bisa mereka menang? Aku sudah kehilangan segalanya, bahkan masih berutang 1 juta dolar lebih pada lintah darat. Aku tidak terima. Aku tidak punya pilihan lain. Semoga kamu beruntung saja kalau begitu. Anak muda, aku sedang menunggu jawabanmu. Aku tahu, bahkan jika aku tidak setuju, kamu akan terus menggangguku. Kamu akan terus menggangguku, bukan? Benar. Seorang penjudi yang telah kehilangan segalanya bisa menjadi sangat kejam. Kamu pasti tahu itu. Tentu saja aku tahu. Kebetulan sekali kalian berdua juga harus melihat baik-baik apa yang akan terjadi saat kalian terjebak di meja judi. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menang, hasil akhirnya tetap tidak akan baik. Jangan banyak omong kosong, jawab aku. Mau bertaruh atau tidak? Baiklah. Karena kamu ingin bertaruh, terserah kamu saja. Putaran terakhir kamu kalah? Kocok kartunya. Baik. Berhenti berjudi. Kali ini kita tidak bermain poker 3 kartu. Ganti cara mainnya. Boleh saja. Kamu mau ganti cara main yang seperti apa? Hanya kita berdua. Adu besar kartu. Bisa. Bagaimana aturannya? Sangat mudah. 1 set kartu tanpa joker. Dihamparkan di atas meja. Masing-masing ambil 1 dan lihat siapa yang paling besar. Tentu saja. Bagaimana taruhannya? Semakin sederhana cara mainnya, semakin sulit untuk berbuat curang. Kali ini aku akan mengawasi kartunya dengan baik. Lihat bagaimana caramu menang lagi. Awalnya 10.000 dolar. Setiap putaran bisa pasang taruhan. Lipat gandakan saat melihat kartu. Bisa. Ayo kita mulai. Baik, akan aku mulai. Bermain dengan sampah seperti dia sangat tidak membosankan. Bagaimana jika aku saja? Bibilan. Bermain dengan pecundang, apa serunya? Lebih baik ganti denganku saja. Bibilan. Bibilan. Silakan. Silakan Anda duluan. Bibilan, kenapa Anda datang ke sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu kalau kau sudah memalukanku sehebat ini? Bibilan, maaf saya bersalah. Kesalahan yang kau perbuat bukanlah hal yang bisa diselesaikan hanya dengan 1 kata saja. Aku akan buat perhitungan denganmu setelah kita kembali. Urus dulu urusan yang penting ini. Baik, Adik kecil, kemampuan judimu lumayan juga ya. Bisa menang di tempatku, berarti kamu menghormati martabatku. Lalu selanjutnya, mau bermain-main denganku? Tempat ini milik Anda? Anda adalah bos mereka? Tepat sekali. Kasino ini milikku. Orang-orang di luar mengenalku sebagai Bibilan. Mereka semua adalah karyawanku. Baiklah, aku juga sedikit mengerti teknik judi. Setelah ini, aku akan menemanimu bermain sampai puas. Bibilan? Aku tidak tahu apa-apa soal teknik judi, aku hanya sedang beruntung saja. Tapi jika Anda ingin bermain, aku akan meladeni Anda. Namun jika Anda ingin bermain, saya siap meladeni. Baik, silakan. Baiklah.
Anak muda, buka kartu Anda lebih dulu. Kak, apa Anda ingin melihat kartunya? Ini adalah cara main yang baru. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita lihat dulu kartunya. Boleh? Mari kita lihat kartunya dulu kalau begitu. Ini kartu yang bagus. Kita bisa memasang taruhan lebih besar. Baiklah. Kalau begitu saya pasang taruhan sebesar $1 juta. Saya bertaruh $1 juta. Permainan baru saja dimulai. Bertaruh sebesar itu? Kenapa? Memangnya tidak boleh? Ataukah Anda tidak berani mengikutinya? Tentu saja saya ikut. Saya tutup taruhan $500.000. Baiklah. Taruhan sudah masuk semua. Buka kartunya. Ternyata kartu raja juga. Keberuntungannya bagus sekali. Berhubung kartu kita sama besarnya, menurut peraturan, lanjutkan. Kali ini aku pasang sedikit saja. $10.000. Aku juga tidak akan melihat kartu. Aku ikut. Di meja judi ini, hanya ada kita berdua. Jadi semuanya jauh lebih sederhana. Langsung buka kartunya. Kak, sepertinya dia bukan orang sembarangan. 2 kali berturut-turut dia dapat kartu raja. Benar-benar menarik. Cepat lihat kartu apa yang kamu dapat. Aku juga tidak akan kalah darinya. Kebetulan sekali, kartu kita sama lagi. Iya. Sepertinya kita harus lanjut. Tetap $10.000. Ikut. Ayo buka kartunya. Tidak perlu dikatakan lagi. Kali ini kartu kita berdua pasti masih sama. Ayo lanjutkan. Tunggu sebentar. Ada apa? 3 putaran pertama, kamu yang mengambil kartu duluan, dan kamu yang memasang taruhan duluan. Putaran ini, sekarang giliran aku. Permintaan Bibilan sangat masuk akal. 3 putaran pertama kamu yang mulai duluan. Kali ini, giliran Bibilan. Benar, sekarang giliran bos saya yang memilih kartu. Baiklah. Putaran ini, aku pasang taruhan buta, $5 juta. Bibilan, ingin main sebesar ini? Tentu saja, kartuku sangat bagus. Tentu saja kita harus main yang besar. Sepertinya, Anda ingin membuatku mempertaruhkan semua chip yang aku miliki? Ya? Terserah mau pasang taruhan atau tidak. Lagi pula aku tidak peduli. Sebelumnya aku sudah mempertaruhkan $1 juta. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Padahal tahu keunggulannya ada di pihakku, tapi masih berani memasang taruhan sebesar itu. Sangat berani. Buka kartunya. Atas dasar apa Anda merasa? Keunggulan itu pasti ada di pihak Anda? Kamu kalah. Kamu kalah. Atas dasar apa kamu bilang aku kalah? Dia bahkan belum membuka kartunya. Bagaimana bisa aku kalah? Benar. Atas dasar apa kamu bilang kami kalah? Kartu yang sudah keluar sekarang adalah 4 kartu K dan 3 kartu Q. Dari sisa kartu yang ada, kartu terbesarnya adalah kartu Q. Siapapun yang mendapatkan kartu Q ini, dialah pemenangnya. Sekarang kartu yang kamu buka adalah kartu J, berarti kartu Q pasti ada di tangan bosku, jadi kamu pasti kalah. Benar sekali. Nona Bibilan, kita pasti menang. Kenapa kamu bisa bilang kalau Q pasti ada di tangannya? Bukankah kartu yang dia pegang bisa saja kartu yang lebih kecil? Apa maksudmu dengan seandainya? Untuk orang seperti Nona Bibilan, yang sangat ahli berjudi, dia bisa mendapatkan kartu apapun sesuai keinginannya. Saat Nona Bibilan mengambil giliran pertama, kalian semua sudah kalah. Jadi dia pasti akan mendapatkan satu-satunya kartu Q yang tersisa. Gawat, gawat.
Kali ini kita benar-benar akan kalah. Nona Bibilan hebat sekali. Dia langsung menang di babak pertama. Benar-benar membantuku balas dendam dengan puas. Tutup mulutmu. Kalau bukan karena kamu si sampah ini, apa perlu aku datang ke sini untuk beradu teknik judi dengan anak ingusan? Bahkan jika menang, di mana harga diriku? Nona Bibilan, atas dasar apa kamu merasa bahwa kamu pasti akan menang? Kamu benar-benar tidak mau menyerah ya? Kalau begitu biarkan aku membantumu agar kamu tersadar sepenuhnya. Bagaimana? Kamu mengaku kalah sekarang? Bibilan, coba kamu lihat. Kartunya tidak seperti yang kamu bayangkan. J lebih besar dari 10. Kita menang lagi. Kak, Anda menang lagi. Keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Hebat. Kamu memang hebat. Kamu jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Bisa menukar kartuku tanpa aku sadari sama sekali. Ini baru pertama kalinya. Aku melihat teknik judi seperti itu. Bibilan, jangan sembarangan menuduh orang. Aku tidak bermain curang. Kartu bawahmu itu memang sejak awal angkanya 10. Babak ini, kamu kalah. Songmo, ambil uangnya. Aku lebih mengerti aturan daripadamu. Menangkap basah kecurangan. Harus ada barang bukti. Karena aku tidak berhasil menangkap bagaimana cara kamu bermain curang, maka aku tidak punya bukti. Aku mengaku kalah. Di putaran ini, Bibilan, Anda tidak boleh begitu saja menyerah. Sudah jelas dia yang bermain curang. Kita bisa menuntut tanggung jawabnya. Kekalahanku sebelumnya juga karena dia. Menggunakan cara menukar kartu ini, jangan menyerah begitu saja. tutup mulutmu. Aku tahu apa yang kulakukan. Tuan Song, aku ingin bertaruh satu putaran lagi denganmu. Taruhan dasar $1 juta. Tanpa batas taruhan tertinggi. Bibilan, bagaimana kalau kita tidak berjudi lagi? Hari ini aku sudah bermain berkali-kali, lagi pula. Taruhan awal $1 juta, sedikit terlalu besar. Mau kabur setelah menang? Di dunia ini, tidak ada hal yang semudah itu. Kamu harus bertaruh denganku. Aku benar-benar tidak ingin berjudi lagi. Sudah terlambat. Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus tetap bertaruh. Jika tidak, kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kosongkan tempat ini. Siap, Bos. Operasional hari ini berakhir sampai di sini. Kalian semua silakan pulang. Aku baru saja mau mulai senang. Bagaimana bisa kalian bersikap seperti ini pada pelanggan? Sudahlah, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi, kalau tidak nanti kita akan dipukuli. Cepat jalan. Sialan, aku masih ingin tinggal untuk melihat keributan ini. Sayang sekali. Apa sebenarnya maumu? Apa mauku? Bukankah kamu lebih tahu dariku? Aku hanya ingin kamu bertaruh denganku sekali lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku Bibilan jika aku bertindak kejam. Tahukah kamu, di sini tidak ada satu orang pun yang bisa memenangkan. Begitu banyak uang dariku. Anda hanya ingin memenangkan kembali semua uang yang sudah kalah itu, kan? Baiklah. Aku akan bertaruh dengan Anda. Giliranmu. Xiaomo, menurutmu kakakmu pada akhirnya bisa memenangkan putaran ini? Sulit dikatakan. Kakakku memang sangat hebat. Tapi Bibilan juga tidak kalah hebat. Mereka berdua selalu mendapatkan kartu paling tinggi di setiap putaran. Kalau begini terus, hasilnya akan selalu seri. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menang. Aku pasang taruhan $1 juta lagi. Sekarang giliranmu. Aku menyerah. Aku menyerah. Kamu belum kalah. Kenapa kamu harus menyerah? Meskipun kartu di tanganku belum kalah, tapi aku sudah tidak punya uang lagi. Kita sudah bertanding 6 kali berturut-turut, memasang taruhan $6 juta. Semuanya berakhir seri. Selanjutnya, jika terus bermain seperti ini, hasilnya hanya akan tetap seri. Jika dihitung berdasarkan hal itu, setelah putaran kartu ini selesai, di atas meja taruhan ini, pasti akan ada puluhan juta dolar, Cip. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Ternyata sudah kehabisan uang. Kalau tidak ada uang, pergi saja meminjam. Tadi saat meminjam pada rentenir, bukankah kamu terlihat sangat ahli? Tidak apa-apa, aku akan memberimu waktu. Pinjamlah sesuka hatimu. Aku tidak mau meminjam. Aku menyerah. Kamu belum benar-benar kalah. Mengapa tidak mau meminjam?
Selama kamu meminjam uang, masih ada harapan untuk menang. Jika kamu tidak bisa meminjam dari rentenir, bibilan aku bisa meminjamkannya kepadamu. Tidak perlu meminjam lagi. Mungkin aku bisa meminjam 1 juta, 10 juta, tapi apa aku bisa meminjam 100 juta dolar? Benar. Apa yang dikatakan kakak benar sekali. Berdasarkan situasi ini, bahkan setelah putaran kartu ini usai, hasilnya tetap saja seri. Nantinya akan ada kartu putaran kedua dan putaran ketiga. Kita tidak memiliki cukup uang. Kita akan tetap kalah. Akhirnya kalian paham juga. Bagus kalau begitu. Karena kondisinya begini, aku akan menerima penyerahan dirimu. Tidak, tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Begitu kita menyerah, itu berarti kita akan berutang 3 sampai 4 juta dolar. Itu adalah jumlah yang sangat besar, kita tidak akan bisa melunasinya seumur hidup. Aku sudah tua, dan itu bukan masalah bagi saya. Tapi kalian berdua masih muda, masih memiliki masa depan yang cerah. Aku tidak bisa membiarkan kalian menanggung utang seumur hidup. Bukankah ini hasil yang sudah pasti? Selama seseorang kecanduan judi, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Kita tidak perlu membahas saat-saat kalah. Bahkan jika keberuntunganmu bagus dan menang sedikit saja, itu hanya akan membuatmu semakin kecanduan. Sama seperti keadaan kita saat ini. Kak, aku mengerti sekarang. Tidak ada pemenang dalam perjudian. Meskipun menang untuk sementara waktu, akhirnya akan tertimpa petaka. Cukup. Berhenti menceramahiku, tinggalkan uangnya, dan kalian semua bisa pergi dari sini. Hari ini, aku kalah dalam pertaruhan ini, tapi dalam pertempuran melawan perjudian ini, akulah pemenangnya. Kalian sekelompok orang yang telah banyak berbuat jahat, tunggulah hukuman kalian. Apa maksudmu? Polisi, jangan bergerak. Semuanya letakkan tangan di atas kepala dan berlutut. Liu Aren, Kak Hua, Patizang dan Lan Yi serta yang lainnya telah ditangkap. Karena mengumpulkan orang untuk berjudi, serta menipu uang melalui judi, mereka dijatuhi hukuman. Ibuku telah sembuh dari sakitnya. Ayah dan adikku juga sudah berhenti berjudi. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali.